Kau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, yang berjalan di tengah-tengah kami. Seperti Musa berkata, kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan dan di tengah-tengah kami, jangan suruh kami berangkat, karena umat yang besar sedang Kau berikan tanggung jawab dalam hidup kami. Tapi yang membuat kami berbeda adalah kalau Tuhan berjalan di tengah-tengah kami. Biar ini jadi kerinduan yang besar buat setiap hamba-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang berjalan di tengah-tengah kami, kami tidak bisa dibedakan dengan semua umat yang ada di muka bumi ini. Kecuali Engkau Tuhan yang berjalan di tengah-tengah kami. Hari ini hamba berdoa untuk setiap para hamba-Mu pada saat mereka nanti pulang. Ada kerinduan yang paling besar, yang paling dalam hati mereka berkata, Tuhan, Kau harus berjalan di tengah-tengah kami. Di gerejaku, di pelayananku, di manapun Kau taruh hidup kami. Yang membuat aku berbeda adalah kalau Engkau Tuhan berjalan di tengah-tengah kami. Biar hari ini Tuhan selesaikan Tuhan session yang terakhir, Roh Kudus Kau bicara. Hamba-Mu hanyalah manusia biasa, tapi Roh-Mu yang mencelikkan, Roh-Mu yang membuka mata rohani kami, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Sampaikan isi hati-Mu. Dan jangan pernah kami pulang dalam keadaan yang sama. Kami tetap harus diubah seperti Kristus, firman-Mu berkata. Kami harus terus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami harus berubah dari iman kepada iman yang berikutnya. Kami harus berubah dari pengharapan yang satu kepada pengharapan yang berikutnya. Kami harus terus berjalan dari mezbah kepada mezbah, supaya kami didapati sebagai hamba yang berkenan dan menyelesaikan tugas sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan untuk saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus Kau berkarya, dan mari berjalan dan nyatakan diri-Mu tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, dan setiap saudara yang percaya berkata, amin. Shalom semua. Saya percaya saudara selama hampir 3 hari 2 malam di tempat ini, saudara merasakan Tuhan di tengah-tengah kita. Bu Devi berkata dia real, Pak Victor, Pak Benny berkata Tuhan itu nyata, saudara. Kalau saudara bisa merasakan Tuhan itu begitu nyata, seringkali ungkapan ini saya pakai berkata dari seorang hamba Tuhan yang berkata dia lebih dekat dari baju yang kau pakai. Kalau saudara bisa rasakan Tuhan itu lebih dekat dari pakaian yang kau pakai, saudara tidak pernah bisa meninggalkan tempat ini kemanapun, bahkan keluar rumah tanpa baju yang kau pakai. Saudara harus mengalami Tuhan di dalam dirimu, dia lebih dekat dari pakaian yang kau pakai. Di situ saudara akan melihat perbedaan seperti Musa berdoa, yang membuat aku berbeda kalau engkau jalan di tengah-tengahku. Hari itu Tuhan berkata kepada Musa, aku kirimkan malaikatku untuk berperang melawan musuh. Musa berkata, no. Aku halau semua musuhmu. Dia berkata, no. Aku minta engkau jalan di tengah-tengah kami. Itu harus menjadi sebuah doa dalam hidup saudara. Itu harus menjadi cerita dalam hidup saudara. Pada saat engkau berjalan dalam sebuah ministry, kau harus berkata, harus engkau yang berjalan di tengah-tengahku. Semua hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kesaksian di mimbar ini, mereka mau bercerita bahwa Tuhan berjalan di tengah-tengah hidup mereka. Kenapa Pak? Musa berkata, itu yang membedakan dari semua yang lain, dari semua ministry yang lain, dari semua yang ada di tempat gereja lain, gereja besar, sampai ke lorong, ke gunung, ke celah gunung. Kalau Tuhan berjalan di tengah-tengah hidupku, kami akan dibedakan. Saudara, di sesi yang terakhir ini Tuhan taruh di hati saya, sangat kuat di hati saya, mengenai namanya finish strong. Bagaimana engkau akan mengakhiri setiap pertandingan itu penting sekali. Seringkali kita bisa begitu bagus. Apa ya Pak itu finish strong? Mengakhiri dengan kuat bersama dengan Tuhan. Seringkali dalam sebuah pelayanan, bagaimana kita mengawali itu sangat bagus. Saya tahu saudara-saudara tempat ini, kemarin Pak Benny tunjukkan 2 kesaksian. Ibu yang bersaksi, saya dan Bu Devi waktu itu khotbah di depan mereka. Pada saat saya dengar kesaksian kemarin, saya merasa sepertinya nggak layak, saudara. Di
Dia bisa hidup di tempat tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada sinyal, sampai dia bercucuran air mata. Saya khotbahin mereka, saudara. Bu Devi khotbahin mereka, Pak Beni khotbahin mereka. Saya waktu dengar kemarin saya berkata, saya nggak layak untuk mengkhotbahi mereka. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya cukup kuat, berkata, bukan bagaimana engkau mengawali sebuah pertandingan, nak. Mungkin pada saat kau mengawali sebuah pertandingan, kau begitu luar biasa. Kau masuk ke ladang pelayanan yang begitu susah, sulit, menderita. Yang seringkali kau bertantangan dengan semua yang sangat tidak mungkin secara akal manusia. Di Manado saya khotbah ini, ada satu bapak berdiri, dia lari ke depan, dia berkata, jemaatku cuma 12 dan anakku mati di tengah pelayanan. Seringkali kita melihat sebuah pelayanan bukan tantangan yang mudah. Saudara ngerti? Ministry is war. Pelayanan itu adalah peperangan. Setan tidak akan pernah berdiam dalam hidupmu untuk membiarkan saudara akan terus masuk dalam rencana Tuhan dan genap dalam hidupmu. Dia akan berjuang untuk menjatuhkan saudara. Dia akan berjuang untuk menghentikan saudara. Dia akan berjuang untuk mematikan saudara dan menewaskan saudara. Dan seringkali dalam sebuah pelayanan kita mengawali dengan Tuhan begitu luar biasa dan sangat kuat. Saudara korbankan rumahmu, saudara tinggali, saudara jual untuk ikut Tuhan. Saudara jual hartamu untuk ikut Tuhan. Dan saudara berkata, aku masuk ke ladang misi, aku dengar panggilannya. Tapi pertanyaannya, apakah engkau mengakhiri dengan kuat? Engkau bisa begitu bagus mengawali dengan kuat bersama dengan Tuhan. Tapi dia tunggu engkau di akhir. Apakah engkau akhiri dengan kuat? Pertanyaan. Firman ini bicara bukan untuk semua saudara, tapi juga saya pribadi. Bisakah saya mengakhiri pertandingan saya dengan kuat sampai di ujung? Dan Tuhan berkata, kau setia. Baik perbuatanmu. Tidak ada satu kata yang saya ingin dengar sampai Tuhan bicara, bukan manusia. Perkataan manusia seringkali bohong. Tapi kalau Tuhan itu jujur, aku suka. Kau setia. Masuklah dalam perjamuan Tuhanmu. Matius 7:21 berkata, pada hari terakhir aku akan berterus terang. Tuhan berterus terang. Kalau Tuhan berterus terang ngomong apa? Aku gak kenal kamu. Jangan sampai Tuhan berterus terang dan dia mengucapkan apa adanya saudara. Dan kau didapati dan kita semua didapati tidak setia. Mengawali sebuah pelayanan, seringkali kita berkorban, kita menaruh, kita meletakkan banyak hal di atas mezbah. Dan perjalanan itu sulit buat kita. Tapi saudara, panggilanmu bukan di awal. Panggilanmu adalah mengakhiri dengan kuat. Kau bisa mengawali dengan kuat, tapi semuanya tidak akan terhitung kalau kau mengakhiri dengan kecewa, marah, dan kehilangan iman. Bahkan kau tinggalkan Tuhan, semuanya tidak ada artinya. Seringkali kita bisa mengawali, tapi dia tunggu Tuhan tunggu kita di ujung. Aku tunggu kamu di tempat ini, di garis akhir. Saudara, setan gak akan diam. Dia akan pasang semua jerat. Dia akan pasang semua perangkap. Dia akan pasang semua cara. Untuk apa? Menghentikan kita. Mari buka bersama di 2 Timotius 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Ada satu perkataan firman dari Rasul besar yang dia ucapkan, beliau masih hidup, Rasul Paulus. Dia ucapkan kata-kata ini. Saya dengar seringkali ayat ini ditulis di mana? Di karangan bunga orang yang sudah mati.
Bukan begitu, saudara. Rasul Paulus menuliskan ayat ini, bicara ayat ini, Paulus masih hidup, bukan mati. Dia masih hidup. Dan dia ucapkan kata-kata ini. Berarti kalau orang mati pakai karangan bunga, aku telah mengakhiri pertandingan dengan sampai akhir. Apakah selalu orang mengakhiri pertandingan dengan akhir pada saat dia mati? Belum tentu. Dengarkan baik-baik kata Paulus, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saya kalau lihat hamba Tuhan satu ini hebat. Korbannya adalah darahnya. Dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Dia ngerti kapan mau mati. Bu Dewi tadi bilang apa? Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, hari matinya dia tahu. Kalau kau bergaul karib, Tuhan akan beritahu. Gak usah contoh jauh, papa saya aja ngerti kapan meninggal. Jam 8 pagi saya baca Alkitab, Tuhan ngomong sama saya, pergi ke papamu. Saya pergi ke papa saya. Saya ngobrol sama papa saya. Papa saya tidak sakit apapun, hanya terbaring karena jatuh. Jatuh aja. Terbaring. Sudah setahun. Dia terbaring, ngobrol sama saya. Papa saya bukan pendeta loh, saudara. Bahkan masa lalu papa saya adalah dulu bekas pemabuk, dulu pernah main perempuan, dan kemudian istrinya meninggal, mami saya meninggal di saat usia masih 40 tahun. Mami saya meninggal, dan itu pukulan keras buat papa saya. Sejak istrinya meninggal, papa saya itu bertobat, cinta Tuhan luar biasa sampai akhir. Kuat. Pagi itu bangun, berdoa, nyembah, tiap hari ke gereja. Dia urus rumah tangga, dia urus 5 anaknya masih kecil. Tapi dia terus cari Tuhan sampai hari akhirnya. Gak pendeta, hanya pengusaha seperti Pak Beni. Dan jam 8 pagi itu saya datang ke rumah papa saya ngobrol sama papa saya. Hampir sampai jam 12 siang saya ngobrol. Dan tiba-tiba Tuhan tuh taruh perkataan yang kuat di mulut saya, berkata begini. Saya ngomong sama papa saya, masih hidup papa saya, gak sakit. Saya ngomong gini sama papa saya, papi, sampai ketemu di surga. Berani saudara ngomong gitu sama papimu? Saya jawab, sampai ketemu di surga papi. Kenapa kok bapak ngomong gitu? Saya gak tahu. Apakah bapak pingin papanya meninggal? Enggak. Tapi kenapa bapak ngomong begitu? Saya berkata, papi, sampai ketemu di surga. Papi saja, benar kamu nak. Sampai ketemu di surga, aku akan doakan kamu. Jam 12 saya pamit. Jam 2:30 sore, saya ditelepon adik saya. Papi meninggal. Saya tanya sama adik-adik saya, adik ipar saya tuh yang main keyboard tadi sebelumnya. Papi saya gak bisa jalan, dia pencet tombol. Saya tanya meninggalnya gimana? Adik ipar saya datang, pencet tombol karena gak bisa jalan. Papa saya, papa minta pispot atau minta makan atau minta apa. Dan papa saya berkata, enggak, aku sudah dijemput. Ngomong. Adik saya bingung, yang main keyboard bingung. Dia buka jendela, papi gak ada orang di luar. Yang jemput papi siapa? Dia tunjuk ke atas. Jemput saya. Keluar air mata terakhir. Dia lipat tangannya. Dia tundukkan kepala, pulang. Ini memotivasi saya. Paulus berkata, saat kematianku sudah dekat. Dia tahu hari matinya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, bahkan hari mati pun tahu. Almarhum Kenneth Hagin, umur 89 tahun. Tuhan bicara, besok pagi setelah breakfast aku panggil kamu pulang. Siap Tuhan. 89 tahun. Dia ngobrol sama istrinya, nanti setelah kita breakfast Tuhan akan datang, akan jemput saya pulang. Dia mandi, dia pakai jas, dia pakai baju yang bagus. Dia siapkan dirinya. Dia duduk dengan istrinya ngobrol, makan breakfast, dia pakai jas, siapkan dirinya. Kenapa? Tuhan mau jemput saya pulang ke surga. Begitu setelah saya makan breakfast selesai, Tuhan Yesus muncul. Dia bicara ke istrinya,
Sudah sayang, Tuhan jemput aku. Sudah ngerti? Siapa bilang dia Tuhan tidak nyata? Pak, bukti firman-Nya, baca Yohanes 14. Kalau aku sudah menyiapkan rumah bagimu, aku akan datang menjemputmu, dan kau akan berada di mana, tempat di mana aku berada. Firman kata, aku datang menjemputmu di tempat di mana yang sudah aku siapkan bagimu. Buktikan ayat firman-Nya, Yohanes 14. Hamba-hamba Tuhan ini ngerti hari matinya, karena mereka bergaul dengan karib. Siapa lagi Pak? T.L. Osborne. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan juga. Bapak kenapa sebut nama-nama? Saya belajar. Saya belajar kesuksesannya, saya belajar kejatuhannya. T.L. Osborne, Tuhan berkata, hari Valentine 14 Februari, tahun berapa saya nggak tahu. Aku jemput kamu pulang, kumpulkan semua keluarga besarmu. Dia kumpulkan semua keluarga besarnya dia. Menyambut opanya mau dibawa Tuhan pulang. Wah, saya bilang keren. Cara matinya keren banget. Begitu dia sudah siapkan dirinya, dia mandi, siapkan baju pakaiannya, semua keluarga besar, anak, cucu, sudah punya cucu karena sudah opa, kumpul semua dalam sebuah keluarga. Dia dengarkan opanya bicara, ngobrol-ngobrol. Nanti sudah ngomong, nanti opa kalau Tuhan Yesus datang, opa pulang ya. Sudah. Sungguh keberuntungan kematian orang yang beriman, kata firman. Hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Dan tiba-tiba T.L. Osborne sedang breakfast Valentine, ngayakan dengan keluarganya, sudah ngomong sama anak dan cucunya. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Tuhan sudah datang nak. Opa pamit. Pamit sama istrinya. Pamit. Selamat datang opa. Saudara sedang bergaul dengan Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Saya nggak pernah dengar mereka sesuatu yang mengerikan. Tapi orang-orang ini pernah melewati satu tempat yang sulit, yang semua anak Tuhan harus lewati. Dan Paulus berkata, teruskan ayat ini, kematianku sudah dekat. Dia sudah tahu hari matinya. Dia akan dipenggal kepalanya, dia tahu. Bahkan nanti di kitab atau kitab apa, Kisah Para Rasul, dia berkata penjara menanti aku. Dia sudah tahu. Dan Alkitab berkata, dan saat kematianku sudah dekat. Dan ayat ini ayat yang akan saya bahas pada siang hari ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Semua kita ini punya pertandingan, saudara. Pada saat kami memulai gereja ini, saya bicara kepada gembala saya wakil gembala. Saya ngomong sama gembala saya, bang, gak usah takut. Saya tidak pernah ingin posisimu. Padahal waktu saya ketemu dengan beberapa pendeta senior bertanya, kenapa bukan kamu gembalanya? Enggak. Bukan pertandingan saya. Bahkan yang tanya, kenapa kamu yang bukan mimpin jemaat? Beberapa kata, bukan. Kenapa kamu bukan gembalanya? Enggak. Bukan panggilan saya. Saya tidak mau keluar dari panggilan saya. Banyak orang Kristen keluar dari panggilannya. Karena apa? Iri. Kau harus ngerti Tuhan panggil apa dalam hidupmu. Stay, tetap dalam panggilanmu. Dalam perlombaan lari, selalu coach, pelatih ngomong, kalau kamu lari, jangan lihat sebelahmu. Matamu harus tertuju kepada finish line, pada finish strong, pada garis akhir. Jangan lihat sebelahmu. Itu mengganggu, itu distract. Dalam pertandingan iman kita, jangan lihat sebelahmu, lihat kepada garis akhir. Bu Devi kemarin bilang, Ibrani berkata apa 12, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita harus dengan mata yang melihat kepada Tuhan, kepada garis akhir. Kita jangan lihat sebelah kita. Dalam pertandingan, seorang pelatih berkata,
jangan pernah lihat sebelahmu. Lihat ke garis akhir. Ini pertandingan olahraga lari, saudara. 1, jangan lihat sebelahmu. Lihat ke garis akhir. Saudara lihat lari sprinter itu, nggak pernah nengok, nggak pernah. Dia hanya tertuju di depan. Kita ini punya pertandingan berbeda. Saya tidak dipanggil seperti Pak Benny, saya nggak pernah dipanggil seperti Pak Victor, saya nggak pernah dipanggil seperti Bu Debbie. Kami nggak pernah ada persaingan. Saya suka dengan hamba Tuhan ini apa? Kami tuh nggak bersaing, saudara. Kami saling melengkapi. Saya nggak bisa khotbah kayak Pak Benny kemarin, nggak bisa. Kenapa sih kalau Bapak khotbah kita tegang semua? Saya nggak bisa khotbah seperti Bu Debbie tadi, nggak bisa. Kalau saudara dengar saya khotbah, saudara harus pakai seatbelt semua pokoknya. Wah, seperti pesawat masuk ke tempat badai, Pak. Iya, itu khotbah saya. Siapkan sabuk pengaman, pesawat akan mendarat dengan darurat. Itu saya khotbah. Sedang mendekati kepada alam lain. Kita nggak pernah dipanggil untuk bersaing. Dalam pertandingan olahraga pun coach berkata, jangan lihat sebelah, lihat kepada garis akhir. Kalau engkau dipanggil ke gunung, kau dipanggil ke tempat celah-celah, ke bukit-bukit seperti Ibu Toraja kemarin, dia hanya mengurusi 2, 1 janda, 1 duda. Saya mau tanya, apakah dia upahnya lebih kecil dari kami? Kalau beliau menyelesaikan sampai akhir, yang di kesaksian Pak Benny tunjukkan kemarin, dia bisa dapat mungkin bahkan upah lebih besar dari kami. Kenapa? Dia hidup dalam sebuah penderitaan. Dia selesaikan tugasnya sampai garis akhir. Engkau tidak pernah dipanggil untuk menjadi lebih baik dari kami. Tuhan punya calling, Tuhan punya panggilan. Stay dalam callingmu. Terus lari, jangan berhenti. Lihat baik-baik, saudara. Dan Paulus berkata, ini orang masih hidup, ini bukan orang mati pakai karangan bunga kematian. Ini bukan orang sudah mati. Dia ngomong, aku telah mencapai garis akhir. Ini masih hidup. Wow. Jadi orang mencapai garis akhir itu bisa masih hidup. Bukan sudah mati di peti, mencapai garis akhir. No. Dia berkata, aku telah. Bahasa Indonesia berkata, telah. Bahasa Inggrisnya berkata, I finish. Aku telah mencapai garis akhir. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan satu kata, dan aku memelihara iman. I kept my faith. Aku jaga imanku. Kata pertandingan itu apa? Pertarungan dalam iman. Saudara, ministry itu pertarungan. Ministry itu peperangan. Engkau tewas atau engkau jadi pemenang. Engkau jadi bangkai atau engkau jadi seorang pemenang yang masuk dalam perjanjian Tuhan. Satu nasihat daripada coach pelari ini. Pada saat kau berlari melihat ke garis akhir, don't quit. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Jalan terus. Lari terus. Jangan berhenti. Saya tunjukkan satu ayat yang sudah mungkin akan kagum dengan cerita ini. Saya waktu ini diberkati sekali dengan cerita ini. Lihat bersama di Mazmur pasal 84 ayat 1-12. Ini Mazmur yang dulu sering kita nyanyikan. Bahkan Mazmur Bani Korah ini pencipta lagu seperti rusa rindu. Betul? Tukar Mazmurnya siapa? Daud? Bukan. Bani Korah. Siapa itu Bani Korah? Mazmur 84 ayat 1-12. Saudara lihat baik-baik. Yang bawa Alkitab lihat di depan. Alkitab berkata, Mazmur 84 rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit. Mazmur siapa? Bani Korah. Siapa Bani Korah? Lihat baik-baik. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Jiwaku hancur. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup.
Dia rindu pelataran Tuhan, dia rindu hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu mazmurnya Korah. Ayat 4, bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu Tuhan semesta alam, ya Rajaku Allahku. Lihat ayat 5 baik-baik. Berbahagialah orang, ayat yang kelima, orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau, Selah. Berbahagialah, lihat ayat ini, manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang hendak berhasrat, yang sedang berikhtiar mengadakan ziarah, mengadakan perjalanan iman. Apabila melintasi lembah Baka, mereka akan membuat tempat itu menjadi bermata air. Bahkan hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dan mereka, orang yang melintasi lembah Baka itu, mereka berjalan makin lama makin lemah. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Dan Tuhan berkata, hendak menghadap Tuhan di Sion. Siapa itu Korah, Pak? Saya tunjukkan satu ayat, setelah itu saya akan jelaskan buat saudara. Buka Bilangan 26 ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Hari itu ada orang bernama Korah sebagai pemimpin. Dia berkata kepada Musa, memangnya Tuhan tunjuk kamu sebagai pemimpin? Bukankah Tuhan juga memilih kami Korah dan 250 para pemimpin, Datan dan Abiram? Kamu mengangkat dirimu Musa sebagai pemimpin. Tuhan juga milih saya sebagai pemimpin. Jabatannya diinginkan Korah adalah jabatan Harun. Dan hari itu Musa diberontak dengan orang bernama Korah. Saudara Bapak Pendeta, dengarkan baik-baik. Kalau engkau dengar di bawahmu memberontak, lakukan sikap seperti Musa. Jangan dilawan, berlutut, hadapkan ke Tuhan. Orang yang memberontak, kalau pemimpinnya menghadapkan, dia berlutut menghadap Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Musa, kalau matinya Korah, matinya seperti orang wajar. Aku bukan Tuhan yang mengutus kamu, Musa. Tapi kalau orang yang memberontak Musa, yaitu Korah dan 250 orang itu memberontak kamu, matinya tidak wajar dengan cara ditelan bumi. Aku Tuhan yang mengutus kamu. Dan hari itu Musa berkata kepada seluruh bangsa Israel, jangan ada satupun yang mendekat pada kemah Korah. Jangan satupun tersentuh dengan kemahnya Korah. Jangan ada satupun yang menyentuh apapun yang dalam kemah Korah, Datan dan Abiram. 250 orang beserta dengan Korah, istrinya. Sudah tahu? Bumi dibelah. Korah masuk, tutup bumi. Itu mati hidup-hidup. Dan Bilangan 26:11 berkata, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Wow. Anaknya lihat papanya pemberontak. Dia keluarkan Mazmur 84. Lebih baik aku di pelataran daripada di tempat yang lain. Dia ucapkan Mazmur 84 dengan kesakitan. Dia berkata, apabila aku melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu artinya kematian. The valley of weeping, tempat orang mencucurkan air mata, tempat orang yang menangis, orang kehilangan orang yang paling dicintai. Ayat yang ke-784 Mazmur berkata, apabila aku melintasi lembah Baka, aku akan berjalan makin lama makin kuat. Anak Korah lihat Tuhan membunuh papanya ditelan bumi. Buat seorang anak lihat papanya ditelan bumi, yang menghukum adalah Tuhan. Dia tulis Mazmur ini, aku melintasi Baka, aku akan ubah menjadi tempat bermata air.
Dan perjalananku, walaupun aku melihat papaku mati, semakin lama semakin kuat. Tidak bisa menghentikan aku untuk cintaku kepada Tuhan. Tidak bisa menghentikan aku untuk sampai kepada garis akhir. Aku akan berjalan makin lama, makin kuat. Putuskan hari ini. Kau mau berjalan makin lama, makin kuat. Atau berkata, aku stop. Saudara, ada seorang pernah meneliti. Israel pada saat dibawa keluar dari Mesir, di tempat perbudakan, dia lewati padang gurun menuju tanah perjanjian. Ada satu lembah yang tidak bisa mereka skip, tidak mereka bisa hindari. Dan lembah itu ada di tengah perjalanan mereka. Dan lembah itu adalah namanya lembah The Valley of Weeping, lembah air mata, lembah baka, lembah kematian. Dan orang Israel tidak bisa menghindari lembah itu. Dia harus melintasi dalam pelayanan. Saudara suka tidak suka akan melintasi lembah baka. Kenapa kemarin saya khotbah tentang penghancuran? Kau harus lewati yang namanya disakiti. Hari itu anak Korah lihat papahnya tenggelam di telan bumi, dibunuh oleh Tuhan. Dan hari itu anak Korah memutuskan, aku mau berjalan ikut Tuhan Jehovah. Aku berpaling. Aku tinggalkan Allah Jehovah. Hari ini putuskan. Kalau engkau dikhianati, kalau engkau ditikam, engkau ditinggalkan orang-orang yang support saudara. Tiba-tiba orang-orang yang mendukung engkau, dia berbalik tikam engkau dari belakang. Dengarkan baik-baik. Kau sedang di lembah baka. Dan dengarkan baik-baik. Di lembah ini banyak yang tewas, mati menjadi bangkai. Perjalanan roh Israel itu perjalanan rohani gereja menuju tanah perjanjian. Dan lembah ini tidak bisa engkau hindari. Lembah ini banyak sekali yang tumbang, tenggelam, mati, dan tidak berdaya. Ada seorang penulis lagu terkenal bernama Ron Kennedy. Kalau engkau melintasi lembah neraka, The Valley of Weeping. Sudah dengar khotbah Bu DP, Pak Victor, Pak CMB ini. Si penulis lagu ini berkata, don't stop. Kalau kamu melintasi lembah baka, jangan berhenti. Saya gak bisa nasihati apa-apa buat saudara. Cuma satu, jangan berhenti. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan berhenti. Pak, saya sudah gak bisa, Pak. Saya pengennya berhenti dari pelayanan. Kalau engkau gak bisa berlari, jalan. Saya sudah gak bisa jalan lagi, Pak. Merangkak, saudara. Tetap jalan. Saya sudah gak bisa merangkak, Pak. Merayap. Yang penting jangan berhenti. Karena di sini Tuhan berkata, datanglah, lewati. Kok gak ada pilihan? Kalau engkau berhenti, kau jadi bangkai di sini. Pak, saya sudah jatuh. Siapa bilang orang Kristen tidak pernah jatuh? Don't quit. Kalau engkau lewati neraka, don't quit, don't stop, jangan berhenti. Go ahead, jalan terus. Sakit, Pak, jalan terus. Seret badanmu. Yang tumbang banyak, saudara. Kenapa? Berhenti dan akhirnya jadi ateis. Saudara dengar baik, ada mahkota nunggu kita di garis akhir. Ada mahkota. Lembah ini mengerikan. Lembah neraka. Orang Israel tidak melewati lembah ini. Apabila dia melintasi lembah baka, ini lembah kematian. Saya tunjukkan satu hamba Tuhan. Tolong keluarkan Charles Templeton.
Pengkhotbah hebat. Dia disebut sekelas dengan Billy Graham. Khotbah ribuan, healing, mujizat luar biasa. Namanya Charles Templeton. Dia pernah duduk bersama Billy Graham. Didoakan hamba Tuhan besar. Ribuan di tahun 1970. Setiap kali doakan healing sembuh, doakan healing sembuh, doakan healing sembuh, doakan healing sembuh. Sampai suatu kali dia minta Tuhan doakan istrinya yang sakit. Dan istrinya tidak sembuh. Hatinya kecewa. Kemudian dia panggil Billy Graham. Dia berkata, Billy, aku mau bicara sama kamu. Ini teman satu pelayanan, saudara. Ini adalah orang pahlawan iman di tahun eranya dia. Charles berkata kepada Billy, aku mau bicara sama kamu. Kenapa Charles? Dia sudah keliling Eropa, Amerika, Kanada, keliling dengan KKR ribuan. Dia KKR kesembuhan dengan Billy Graham. Terus di tengah-tengah puncak, dia nggak sadar dia sedang lewati lembah baka ini, lembah kematian. Di lembah ini cuma satu cara. Kau jangan berhenti. Dia berkata kepada Billy Graham. Dia ngomong ini. Apakah Tuhan masih ada? Apakah Alkitab ini adalah firman Tuhan? Billy mencoba menjelaskan. Dan Charles berakhir di atas gunung bersama Billy Graham berkata, aku sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kenapa kamu begitu? Terus dia tunjukkan, istriku sakit dan aku doakan tidak sembuh. Sementara aku doakan umat, banyak yang sembuh. Aku minta Tuhan sembuhkan istriku dan tidak sembuh. Dan dia tunjuk satu gambar sebelah kiri, saudara. Kalau Tuhan itu baik, dia tunjuk satu gambar. Kenapa ibu ini hanya minta air dan dia harus menggendong putranya? Ini foto asli. Kenapa dia gendong putranya dalam keadaan sedih dan putranya mati dalam pelukan, padahal dia cuma minta air supaya membasahi negerinya. Pak Victor khotbah tadi malam, hatinya kecewa. Yohanes Pembaptis hampir tumbang di sini. Elia tidak bisa menyelesaikan tugas. Tuhan harus ganti dengan 3 pengurapan, Elisa, Hazael, dan Yehu. Karena Elia tidak selesai. Musa di ujung sudah mau masuk tanah Kanaan. Dia melanggar kekudusan. Dia pukul batu itu. Padahal Tuhan ngomong, bicara ke batu, jangan dipukul. Dipukul. Tuhan berkata, kau tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Hamba Tuhan ini marah dengan Tuhan. Gara-gara istrinya tidak sembuh. Dia lihat foto itu berkata, kalau Tuhan itu baik, kenapa dibiarkan tempat itu kering dan dia hanya minta air, sementara ibu ini harus menangis memeluk putranya dan mati dalam pelukannya. Saudara tahu, hamba Tuhan ini murtad. Dia tulis buku, kata-katanya, farewell to God, selamat jalan Tuhan. Pak Victor tadi malam kata, tidak ada orang yang kebal dan namanya kekecewaan. Kalau saudara sedang di lembah ini, satu nasihat saya, jangan berhenti. Kau belum tahu ujungnya. Di lembah itu kau hanya lihat bangkai kalajengking, ular. Tumbang demi tumbang, banyak yang tumbang di lembah ini. Saudara saat dengarkan, saudara saat beritahu baik-baik, panggilan kita bukan mengawali sebuah pertandingan. Saya ulangi lagi, panggilan ministry kita bukan mengawali. Panggilan ministry kita adalah menyelesaikan sampai garis akhir. Kalau kau nggak tahan, lari, Pak nggak bisa lari lagi Pak, jalan, nggak bisa jalan Pak, kerangka, nggak bisa rangka, merayap.
Yang penting jangan berhenti. Matamu terus tertuju kepada Tuhan. Dia Tuhan setia. Ada satu pelari yang terkenal bernama Redmond Diamond. Pelari dari mana itu? Dia lari dalam lomba olimpiade. Pada saat dia lari start begitu kencang, dia lari begitu gas, lari cepat. Dia lari seorang pelari hebat. Di dalam perjalanan larinya dia 400 meter, dia sedang lari begitu cepat. Tiba-tiba otot hamstring putus. Itu otot paling dominan di tubuh manusia yang menopang dia untuk bisa berjalan. Putus di tengah pertandingan. Dia sedang di lembah Baka. Dia sudah jongkok dan kesakitan. Aku kesakitan, dia kesakitan. Dia angkat badannya, dia seret badannya. Semua tenaga medis masuk ke dalam pertandingan berkata, "Nak, kamu masih muda, berhenti, stop. Karirmu masih panjang. Jangan diteruskan pertandingan, karirmu masih panjang, kamu masih muda." Dia ucapkan satu kata, "Aku dipanggil negaraku bukan untuk mengawali sebuah pertandingan. Aku dipanggil negaraku untuk mengakhiri sebuah pertandingan." Engkau dipanggil untuk bukan mengawali ministry, kau dipanggil untuk mengakhiri sebuah ministry dengan kuat bersama dengan Tuhan. Saudara tahu, dia sedang kesakitan, sudah nggak bisa nopang badan lagi. Pelari lain sudah lari semua, sudah sampai ke garis akhir. Orang berkata sia-sia, kamu gak bakal menang. Bahkan kamu pun tetap paling belakang. Aku tidak pernah dipanggil untuk mengawali. Aku dipanggil untuk mengakhiri. Di tengah semua para kru untuk menghentikan dia. Muncul papahnya. Dia turun dari tribun. Dia turun, "Nak, kenapa engkau gak berhenti?" "Papa, aku dipanggil negaraku bukan memulai pertandingan. Aku harus mengakhiri." "Oke, Papa gendong." Di Papa sampai kesakitan. Terus sambil dia merintih kesakitan. Saudara, engkau dalam pelayanan berapa lama engkau mengalami kesakitan? Betul. Seret. Ingat garis akhir. Aku harus sampai garis akhir. Seret. Sesakit apapun, seret badanmu. Papa ibu kata, "Aku gendong kamu, Nak." Saudara, engkau punya Bapa di surga. Yesaya berkata apa? "Sampai masa tuamu dan putih rambutmu, aku akan" apa? Terus, Nak. Oke. Hari itu yang menjadi juara bukan juara satu. Begitu dia seret badannya sampai akhir, seluruh stadion berdiri dan memberikan tepuk tangan. Dan cerita ini mendunia. Kenapa? Karena orang ini mengakhiri pertandingan sampai akhir. Ministry bukan hanya mengawali, tapi engkau harus akhiri dengan kuat. Kalau hari ini engkau sedang lewati Baka, Tuhan berkata, "Aku gendong, Nak, aku gendong. Sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, aku akan gendong terus, Nak. Yang penting jangan berhenti. Jangan tulis buku farewell to God. Selamat jalan Tuhan, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi, gak ada ministry-ministry lagi." Saudara, di Manado tuh anaknya mati di tengah-tengah pelayanan. Jangan kepal kanan, "Mana Tuhan?" Jangan, kau gak ngaruh. Kemarin saya cerita tentang bapak dan ibu anaknya mati diperkosa. Dia sedang di lembah kematian. Kalau Tuhan kau hidup, kenapa anakku mati diperkosa? Dia tidak pernah tahu akan lahir seorang tokoh besar bernama John Wimber.
Kita dipanggil bukan untuk mengawali. Kita dipanggil untuk mengakhiri dengan kuat. Mahkota sudah tersedia. Tapi aku gak lihat Tuhan. Dia lebih dekat dari baju yang kau pakai. Tunjukkan satu gambar lagi. David Svea, seorang misionari dari Swedia. Ini orangnya. Dipanggil Tuhan. Saya pernah tinggal di Swedia. 9 bulan saya tinggal di sana, sekolah Alkitab. Dan misionari ini terbang dari Swedia. Dia jual semua rumah, harta, mobil, semua dijual. Untuk pergi ke negara kecil bernama Zaire. Di daerah sekitar Kongo di sana. Dan hamba Tuhan ini dengan suami istri ini berangkat dengan sebuah passion. Cinta. Dia jual rumahnya, dia jual hartanya, dia jual mobilnya, dia jual semuanya. Dia jual semua. Untuk mengikut jalan Tuhan. Dan kemudian dia masuk ke pos pelayanan di daerah Afrika. Dan pos pelayanan itu ketemu dengan seorang teman bernama Erikson. Keluarga Erikson. Dan keluarga Erikson juga sama. Dia ingin masuk ke tempat daerah Zaire. Dia salah satu suku yang berbahasa Swahili. Pada saat David Svea, David suaminya, Svea ini istrinya, ketemu dengan keluarga ini, berkata, yuk kita masuk. Sudah persiapan, sudah. Saya sudah jual harta saya semua. Masuk ke daerah itu, dia babat alas, dia buka semua hutan itu. Dan akhirnya sampai ke daerah pedesaan, daerah pedalaman. Di dalamnya itu ada sebuah suku yang mereka sedang tuju, mereka sudah belajar bahasanya. Begitu keluar dua keluarga ini masuk, si David Svea ini membawa putranya yang masih kecil bernama David Junior. Begitu dia mau coba masuk ke dalam, kemudian semua orang dalam suku itu, kepala suku keluar dan berkata kepada dua keluarga ini, Tuhan kami akan marah kalau orang kulit putih masuk ke dalam desa kami. Jadi kamu tidak boleh masuk ke desa kami karena kamu berkulit putih. Dan akhirnya mereka berkata, oke, gak masalah. Dia bangun gubuk. Dia bangun gubuk di situ. Dia bangun gubuk di situ dengan dua keluarga ini. Erikson dan David Svea punya putra umur 3 tahun atau 4 tahun di bawah. Dan selama 6 bulan dia mencoba masuk ke dalam pedesaan itu, gak pernah bisa masuk. Dia coba, dia lobby berkata, aku pengen masuk ke daerah desamu. Aku bawa Injil, aku bawa kebenaran, aku bawa terang. Ini bukan orang mau melancong, ini orang bawa Injil. Ini orang sedang berdedikasi, ini orang sudah letakkan semuanya. Dia tinggalkan tempat yang paling nyaman. Dia sudah mau masuk ke dalam situ. Dan desa itu berkata, tidak boleh. 6 bulan berlalu, keluarga Erikson gak tahan. Dia pamit sama temannya David, aku gak tahan. Kita percuma selama kita datang ke sini tidak bisa masuk ke desa itu. Saya mau kembali ke pos. Keluarga Erikson kembali ke pos. Selama 6 bulan itu, David dan Svea hanya bisa ketemu anak kecil. Kenapa kau bisa ketemu anak kecil? Karena ini keluar dari desa bawa telur, bawa ayam, tuker duit. Sehingga David dan Svea bisa makan bersama putranya David Junior. Makan dari anak kecil Afrika ini. Dia pakai bahasa Tarsan, dia mencoba menerangkan Yesus dan segala macam. Dan si kecil ini bertobat. Tapi selama dia tunggu 6 bulan, dia tidak lihat hasil, hanya anak kecil yang bertobat. Keluarga Erikson berkata, aku pulang ke pos. Gak ada gunanya. Cuma anak kecil yang bertobat. Si David dengan berdedikasi berkata, untuk Kristus aku tidak akan pernah tinggalkan pelayanan. Dengarkan Bapak, dia sedang berada di lembah kematian.
1 tahun David Svea tidak bisa masuk ke desa itu. Hanya anak kecil yang bertobat. Dan di 1 tahun persis istrinya melahirkan Svea. Anaknya laki kena malaria, istrinya kena malaria. Svea melahirkan dalam keadaan menggigil kena malaria. Pada saat istrinya melahirkan, keluarlah anak putri bernama Angie. Keluar bayi. Putrinya, istrinya ngomong di telinga David, beri nama anak kita, putri kita, Angie. Dia mengembuskan nafas dan mati. Dengarkan Bapak Ibu, kau akan ingat yang ini. Dan David kepalkan tangannya ke surga. Kau Tuhan yang jahat. Saudara dengar, setan akan cari cara untuk menghentikan kita. Kau Tuhan yang kejam. Aku sudah tinggalkan semua. Masakan istriku tidak engkau bela dan tetap mati dengan melahirkan seorang bayi putri, dan kau tidak bela aku. 1 tahun pelayanan di tempat ini, aku sangat berdedikasi. Aku letakkan semua. Tidak ada hasil. David tidak pernah tahu bahwa itu adalah lembah kematian yang dia lewati. Korah yang berkata apa? Bilang kau melintasi lembah Baka untuk menghadap Tuhan di Sion. Kau harus makin lama makin kuat. Dan tiba-tiba David kepalkan tangannya. Dia gendong bayinya yang bernama Angie yang baru diberi nama istrinya. Dia buat batu nisan. Dia kubur istrinya di depan persis desa itu. Kasih nisan salib, dia taruh istrinya di situ. Dia gendong bayinya, gandeng anaknya putranya pulang ke pos dan ngomong, Tuhan mati. Karena istriku pun mati. Dia tidak bisa bela pelayananku. Saking frustasinya David, bayi perempuan ini, aku gak sanggup mengurus bayi ini. Setiap aku lihat bayiku perempuan, aku lihat istriku yang aku cintai. Dia kasihkan ke badan pos misi di Afrika, tolong urus. Dia gandeng seret anak putranya pulang ke Swedia. Dia naik kapal dengan kapten, dengan semua para kru berkata, jangan sebut nama Tuhan di depanku. Aku maki kamu. Aku adalah orang yang pernah berdedikasi, aku jual semuanya demi ikut dia, demi masuk panggilan. Tapi Tuhan yang aku sembah mati. Dia tidak bisa bela istriku. Saudara, banyak yang tumbang di sini. Dan kau tidak bisa hindari. Itu neraka tumpah. Pulang ke Swedia, David nikah dengan adiknya Svea. Adiknya Svea tidak cinta Tuhan, alkoholik, drugs, dia pakai drugs. David pakai drugs, minum alkohol, punya anak 4. Putranya David Junior lihat papahnya seperti itu, kecewa dengan Tuhan. David Junior pun kecewa dengan Tuhan, bertumbuh besar dalam kekecewaan. Sementara bayi putrinya yang masih kecil bernama Angie Hars ditinggal di pos misi di Afrika. Dititipkan satu misionari, bawa masuk ke dalam, belajar bahasa di sana. Setelah berapa tahun si Angie belajar bahasa itu, papa mamahnya yang baru mati dibunuh, diracun oleh kepala suku. Angie diambil oleh badan pos, diambil oleh badan pos daripada ministrinya. Dititipkan satu misionari Amerika. Misionari Amerika sudah selesai pelayanan, dia pulang ke Amerika. Angie bertumbuh besar. Dia menikah dengan seorang pemimpin sekolah Alkitab bernama Hars. Angie menikah. Sampai suatu kali dia terima badan buletin martir. Dia terima martir, dia terima. Tiba-tiba Angie pada saat dia baca itu,
dia ketemu gambar ini, saudara. Hah, itu kan papa mamaku. Dia lihat batu nisannya, dia lihat negaranya Zaire, dan dia lihat mata uang. Svea sekarang dijadikan mata uang negara itu. Terus kemudian berkata, pihak soal kitab, kamu diberi kesempatan untuk berangkat ke Swedia untuk ketemu dengan orang tuamu sebagai bonus liburan. Dia ngomong sama suaminya, aku mau cari papaku. Papaku di mana? Ayo terbang. Yuk kita terbang. Dan mereka terbang dari Amerika menuju Swedia. Tapi mereka harus transit di Heathrow di London. Mereka terbang, mereka mendarat. Seperti Bu Dewi bilang, kalau Tuhan punya kepentingan, saudara akan ditemukan dengan orang yang tepat. Dia mendarat di Heathrow 1 malam di sana. Dan malam itu pada saat sampai di London, dia keluar, si Angie ini keluar. Dia berjalan, dia lihat sebuah KKR besar, puluhan ribu orang di stadion olahraga. Besar. Dan dia masuk ke dalam. Dan dia dengarkan pengkhotbah ini ngomong, seorang kulit hitam, orang Afrika. Dan dia ngucap, aku adalah benih dari seorang misionari dari Swedia bernama David dan Svea. Shock. Dia dengarkan lagi. Nama anak ini adalah Jin Rahikita Nagora. Dia muncul. Dia berkata, hari ini aku menangkan 110.000 penduduk Afrika. 1 desa aku menangkan di Zaire. Aku punya badan pos misi di seluruh Afrika. Aku bangun rumah sakit, aku bangun panti asuhan, aku bangun tempat-tempat untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Tapi aku adalah benih dari seorang misionari yang mungkin tidak pernah lihat hasilnya. Dan misionari itu bernama David dan Svea. Dia lari setelah ibadah selesai, dia lari, dia peluk. Kamu siapa? Aku Angie yang ditinggal di pos di Afrika. Dia nangis, dia peluk. Aku cari kamu. Aku cari kamu. Dia nangis. Dia bilang, kamu kemana? Aku mau cari papaku. Saudara, singkat cerita, Angie besoknya terbang ke Swedia. Dijemput saudara tirinya. Masuk sebuah apartemen. Ada seorang bapak tua di ujung yang sedang marah dengan Tuhan. Alkoholik, mabuk. Dia marah, dia marah. Angie masuk. Dia bilang, papa, ini anakmu, putrimu yang kau tinggal di Afrika. Papanya nangis, aku bukan bermaksud untuk meninggalkan kamu di Afrika. Aku tidak sanggup mengurusmu. Papa, jangan takut, Tuhan pelihara hidupku. Jangan sebut nama Tuhan di depan papa. Tuhan kejam, dia bunuh mamimu di Afrika di tempat ladang kita misi. Dia berkata, papa tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa gagal. Kasih itu tidak bisa gagal. Apa kamu jangan sebut Tuhan di depanku. Dia cerita, papa, aku baru ketemu dengan 1 orang. Siapa? Jin Ruhikita Nagora. Siapa dia? Dia adalah anak yang bawa telur dan ayam yang masuk, yang papa mama ijili. Bertahun-tahun, 1 tahun diijili, dan orang itu bertobat. Hari ini menjadi seorang misioner yang hebat. Seorang pemimpin gereja Afrika terbesar. Dia menangkan 110.000 jiwa. Dia bangun rumah sakit. Dia bangun semua panti asuhan. Dia bangun tempat-tempat sekolahan. Dia jadi orang besar. Dia adalah benih. Dia ngomong di mimbar. Dia benih dari David dan Svea. Papa tidak pernah gagal. Di lembah kematian ini ingin menumbangkan saudara, ingin menghentikan saudara, tapi Tuhanmu tidak pernah gagal. Kalau engkau lewati lembah ini, apa? Don't stop. Jangan berhenti. Ayo jalan terus. Saya nggak bisa ke gunung-gunung seperti saudara yang kemarin. Saya nggak bisa ke celah-celah gua untuk ketemu dengan orang-orang mempertobatkan hanya 1 orang. Kau tidak pernah tahu kalau 1 orang adalah Jin Nugirta. Billy Graham tidak pernah bertobat karena KKR besar. Billy Graham bertobat karena guru sekolah minggunya.
ini lembah kematian. Ini lembah tempat banyak sekali hamba-hamba Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan tumbang. Tumbangnya kenapa Pak? Tumbangnya karena mereka berhenti. Saya bisa kasih anjuran kepada Bapak Ibu. Don't stop. Apapun, jangan berhenti. Seret. Kalau sudah gak bisa jalan, seret. Calling, seret. Karena panggilan itu tidak akan lari dari engkau. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Angie dan anak ini terbang di depan makam itu. Satu ayat terakhir. Saya tidak siapkan, tolong keluarkan ayat. Di Yohanes 12 ayat 24. Si Jin Nagora dan Angie terbang ke tempat makam depan mamahnya. Tolong keluarkan ayat Yohanes 12 ayat 24. Dan di depan makam itu Jin Nagora Jin Rohi kita Nagora ucapkan ayat ini. Yohanes 12:24. Saya kepingin Bapak Ibu mari semua bangkit berdiri sama-sama. Kita baca ayat ini. Ingat baik-baik. Jangan berhenti. Panggilan kami berempat ngomong ke Bapak, jangan berhenti. Mari baca ayat ini. Dan Jin Nagora mengucapkan ayat ini berkata, 3, 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Hamba Tuhan, kau dipanggil bukan mengawali, kau dipanggil untuk mengakhiri. Mari kita lari bersama. Pak Victor, saya, Pak Beni, Bu Debi, kami hanya bisa sampai di sini. Tapi keputusan untuk mengakhiri adalah keputusanmu. Yang menghentikan engkau sebetulnya bukan setan. Yang menghentikan engkau adalah pada saat engkau berkata, aku capek, sudah selesai. Itu menghentikan. Saya berkata, kalau engkau lewati neraka, don't stop. Jangan berhenti. Go ahead. Tarik badanmu. Tuhan sakit, Tuhan tarik badanmu. Sakit, Tuhan tarik badanmu. Lihat ke garis akhir. Pandang Yesus. Jangan perhatikan kanan kirimu dalam pertandingan. Tidak usah peduli kata orang. Lihat ke garis akhir. Kalau engkau lakukan itu, besok kau akan berterima dan kau akan berdiri di depan tahta. Dan saudara berkata, hambaku yang setia, terimalah mahkota ini. Siapa mau berkata, Tuhan aku mau sampai garis akhir? Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan aku mau selesaikan sampai garis akhir. Aku tidak mau berhenti di tengah jalan. Walaupun sampai menyeret badanku, aku akan terus berlari. Saudara, 7 kali orang benar jatuh, dia bangun lagi. Mau shekerabado shekanaraba. My God, my God, my God, my God. Tuhan Yesus tolong. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Siapa bilang mur tidak akan keluar sana tanpa peremuan? Terbaik dalam hidupmu akan keluar. Tuhan cuma punya satu cara. Dia remukkan. Lihat, dengar kesaksian Bu Devi, dengar kesaksian Pak Beni. Pak Beni itu 10 kali bangkrut. 10 kali bangkrut. Beliau gak cerita. Tempat ini engkau berhenti, engkau mati jadi bangkai, dimakan ular dan kajengking. Atau tempat ini engkau berkata, ini adalah tempat yang aku harus menyeret badanku. Ini bukan tujuan akhirku. Ini bukan tujuan akhirku. Ini bukan tujuan akhirku. Tujuan akhirku adalah finish strong. Mengakhiri dengan kuat. Putuskan hari ini, kau mau mengakhiri dengan kuat bersama Tuhan, atau kau berhenti di lembah ini dan kau mati jadi bangkai seperti para hamba-hamba Tuhan yang mati jadi bangkai, bahkan jadi ateis. Pilih hari ini. Saya tahu ada tidak Tuhan tengah kita. Sudah berkata, putuskan hari ini. Apa yang kau ucapkan di hadapanku. Saya mau berkata, as for me in my house, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan sampai garis akhir. Putuskan hari ini, ngomong ke Tuhan, berkata, aku dan keluargaku akan menyelesaikan sampai akhir. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi rohnya akan bekerja, menopang saudara, mengangkat saudara, menggendong saudara. Dia Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau barang satu detik pun. Dia lebih dekat dari baju yang kau pakai. Come on. Tuhan Yesus, sampai kuda dan melayanimu. Mari sekali lagi katakan, akhirku menutup sampai kuda akan mahkota kehidupanku. Tetap setia sampai akhir menutup mata. Selama nafas kami Tuhan, kami mau berkata Tuhan, Menanti janji. kami akan sampai ke garis akhir. Kami mau finish strong, finishing well. Banku, Ku tetap setia melayanimu. dan Rasul Paulus berkata di Kisah Rasul 20 ayat 29 berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Rasul ini berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan dalam hidupku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di gunung-gunung, di celah, di desa, di tempat-tempat yang tidak ada orang pendeta mau di sana, mari bergandengan tangan selesaikan sampai garis akhir. Tuhan, kau lihat hamba-hambamu di hadapanmu. Kami berempat selesai, tapi firman-Mu tidak akan pernah selesai.
Saya undang Pak Victor bisa maju ke depan. Berarti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Siang ini kami sudah selesai dengan tempat ini Tuhan. Tapi kami tahu kami akan punya sebuah awal baru bersama dengan Tuhan. Di gereja kami, di pelayanan kami masing-masing. Kami percaya ada sebuah awal baru. Awal baru Tuhan. Awal baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Karena Kau yang segarkan kami dalam 3 hari ini. Kau yang kuatkan kami. Memberikan visi baru. Memberikan roh-Mu di dalam kami. Terima kasih. Kau yang menyertai kami akan pulang ke rumah, ke kota kami masing-masing. Hamba berdoa minta perlindungan dalam semua perjalanan kami, bus yang kami gunakan, kendaraan dilindungi, dijagai. Memberkati kami semua dengan kesehatan yang dari Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua panitia yang sudah berjerih lelah, yang sudah bekerja dalam 3 hari menyiapkan hotel, menyiapkan bus-bus, menyiapkan makanan, menyiapkan acara, menyiapkan semua. Kau memberkati panitia. Terima kasih, kami tahu kami sedang menabur untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dan apa yang ditabur untuk kerajaan-Mu tidak pernah ada yang mati. Sebab apa yang ditabur untuk kerajaan Tuhan pasti tumbuh dan berbuah. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Kau berkati juga semua hamba Tuhan yang sudah melayani. Kau memberikan upah kami. Berkati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Dan kami closing tutup pertemuan kami 3 hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan